Di umur 8 tahun, disiplin dia nggak punya. Misal dia latihan jam 7 pagi, anak-anaknya tiba jam 6.30. Dibentuk dia latihan jam 7. Organisasinya dibentuk, cara bermainnya dibentuk. Kalau dia usia 18 tahun baru diputusin. Dia menjadi pemain Barcelona A atau dia menjadi Barcelona B atau Liga 3 usia 18 tahun. 10 tahun Pak dia dibentuk di sana. Karakter dia dibentuk 10 tahun. Kalau dia tidak jadi pemain bola yang bagus, dia aja menjadi manusia yang berguna bagi semua orang lain. Kalau di Indonesia dibentuk begitu, kita akan menjadi orang-orang yang hebat, Pak. Anak-anak muda yang luar biasa, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Bincang Lepas. Bincang Lepas ini sebuah acara yang dibuat oleh Gerakan Transformasi Indonesia sebagai sarana bagi Gerakan Transformasi Indonesia untuk melakukan sosialisasi terhadap visi Bapak Erick Thohir, yaitu visi transformasi itu sendiri. Pak Erick Thohir membedakan antara paling tidak 3 hal. Pertama, beliau ingin memastikan dasar-dasar pemikiran bagi membangun Indonesia ke depan. Beliau menggagas core value itu akhlak. Itu ketika beliau menjadi Menteri BUMN, dan itu menjadi nilai dasar dari semua kebijakan yang ditempuh oleh BUMN di seluruh Indonesia. Tapi karena pemikiran beliau di core values akhlak itu kemudian menarik, sangat menarik, hari ini bahkan diambil oleh Pak Presiden, Pak Jokowi untuk diterapkan di ASN di seluruh Indonesia. Menjadi core values-nya juga ASN. Akhlak itu seperti kita ketahui adalah kepanjangan dari A itu amanah, ya. Memegang teguh kepercayaan yang sudah diberikan. Bangsa ini harus memiliki trust, harus memiliki sikap yang amanah, dipercaya oleh bangsa sendiri dan harus dipercaya juga oleh bangsa yang lain dunia internasional. Kemudian K adalah kompeten. Artinya bangsa ini harus bisa berdaya saing. Bukan saja berdaya saing sesama bangsa Indonesia, tetapi juga berdaya saing dengan negara-negara tetangga, terutamanya kalau ingin bersaing menjadi negara maju G20, maka kita harus kompeten dengan sumber daya manusia negara-negara yang lebih maju terlebih dahulu. Kemudian harmonis, H itu adalah harmonis. Harmonis itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Ya, kita itu berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, bentuk tubuh kita berbeda, warna kulit berbeda, tetapi jadikanlah perbedaan itu sebagai modal dasar untuk membangun bangsa ini. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai sebuah penyakit yang menyebabkan kita berpecah belah, saling mengunggulkan diri masing-masing. L adalah loyal. Loyal itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyalitas kepada bangsa, loyalitas kepada negara, bukan loyal kepada perorangan atau kelompok tertentu. Kemudian adaptif, terus berinovasi, antusias dalam membuat kreativitas yang baru, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, dan kolaboratif. Kita semua harus bekerja sama. Ya. Ini sebagai core value atau nilai-nilai dasar. Ya. Kemudian yang kedua adalah prosesnya. Ya, setelah kita punya mindset yang sama bagaimana membangun bangsa ini. Yang kedua tentu dalam proses
Pak Erik menawarkan sepenuhnya memanfaatkan kemajuan teknologi, ya, kemajuan teknologi informasi dan teknologi yang lain. Ya. Kita harus bisa sudah menyesuaikan diri dengan kemajuan di era sekarang ini. Tidak boleh kita kagok dengan teknologi, tidak boleh kita tertinggal dengan teknologi. Apalagi pasca pandemi ini, situasi, keadaan dunia memaksa kita untuk care dengan teknologi, memaksa kita untuk peduli dengan teknologi. Kalau kita tidak menggunakan teknologi, maka kita akan menjadi bangsa yang ketinggalan zaman. Dan yang terakhir, tentu hasil dari ini semua, outputnya adalah bagaimana kita menjadi bangsa dan negara yang kompetitif, yang maju, dan lebih maju di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Di tengah kita sekarang sudah hadir tadi 3 orang narasumber, dan dari pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat saya ini sudah sangat tidak perlu diragukan lagi, ya, tidak perlu diragukan lagi. Pertama ada Bang Andri Rusta, ya, Bang Andri Rusta pasti sudah sangat terkenal di Sumatera Barat, di Padang, sangat mewarnai pandangan-pandangan rasional, pandangan-pandangan konstruktif. Karena beliau memang seorang peneliti Spektrum Politika Institut dan dosen di jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas. Pendidikan beliau S1 di Universitas Andalas, S2 di Australia, dan S3 di Universitas Pajajaran. Kemudian yang kedua narasumber kita ada Bang Adrian Tuswandi, wartawan senior, ya. Banyak media yang beliau kelola dan beliau gagas, bahkan sampai dengan hari ini terus menggerakkan industri media di Sumatera Barat ini. Dan dalam catatan saya terakhir sebagai Dewan Etik Ikatan Wartawan Online di Sumatera Barat, IWO, itu Bang ya? Alhamdulillah. Dan yang ketiga, ini tentu sudah tidak asing lagi. Sengaja saya undang beliau, ya, Bang Nil Maizar, ya, seorang mantan pemain nasional, pemain sepak bola, pelatih. Maizar juga sangat terkenal di Sumatera Barat, ya, dan saya kira peran beliau di bidang olahraga sengaja kita undang karena Pak Erick Thohir juga yang kita ketahui orang yang sangat perhatian, orang pernah memimpin sebuah organisasi olahraga tingkat internasional, ya, mewakili Indonesia, dan kita agak terkagum-kagum ketika beliau menjadi ketua panitia Asian Games, ya. Prestasi beliau sangat luar biasa, selalu kita terngiang-ngiang. Pada saat Asian Games itu bukan saja prestasi olahraga, bukan saja pembukaannya yang spektakuler, tapi juga prestasi olahraganya terbaik sepanjang masa Indonesia ini ada. Nah, 3 orang ini kita akan ngobrol-ngobrol, ya, kita akan ngobrol-ngobrol panjang lebar, ya, mudah-mudahan hasil dari obrolan ini nanti bisa memperkaya visi Pak Erick Thohir yang bisa kita titipkan kepada beliau untuk Indonesia lebih maju di masa yang akan datang. Baik, saya mungkin mulai yang ringan-ringan dulu lah ya, ringan-ringan dulu. Bersama dengan bincang lepas ini, saya ke Bang Nil Maizar dulu, ya. Tolong mic-nya satu lagi, ya. Tolong mic-nya satu lagi. Ya. Bang Nil Maizar. Halo. Seperti yang saya sampaikan tadi, beliau adalah bukan saja seorang pelatih sepak bola, tetapi beliau juga mengawali karir beliau itu sebagai pemain yang paling bawah, ya. Masih usia remaja sudah menjadi pemain sepak bola, sekarang sudah menjadi pelatih, melalang buana, baik itu tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, pertanyaan saya satu. Pertanyaan yang pertama Bang ya. Siap. Abang melihat seberapa perhatian Pak Erick Thohir ini dengan olahraga ini sih? Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak LE. Saya pertama
bukan kenal ya, melihat kiprah Pak Erik itu adalah ketika dia mengakuisisi, dia membeli saham Inter Milan. Itu sangat luar biasa. Sehingga bukan hanya sepak bola ya, olahragawan sepak bola, tapi seluruh olahragawan yang ada di Indonesia ini kaget dengan tindakan beliau. Artinya perhatian dia ke olahraga sangat luar biasa. Sehingga dialah membeli saham Inter Milan dan menjadi presiden dari klub Inter Milan itu. Jadi seberapa besar perhatiannya ke olahraga, saya pikir sampai hari ini sangat luar biasa. Apalagi kemarin ketika liga ini nggak berjalan, Pak. Ketika liga tidak berjalan, dia memberanikan diri untuk diskusi dengan PSSI, ya, untuk membuka liga ini dan juga mencari sponsor yang berani untuk menghandle liga ini. Ini yang luar biasa. Dia BRI karena mungkin beliau sebagai Menteri BUMN dan dia bertanggung jawab dengan kehidupan yang banyak rakyat olahraga ini, terutama sepak bola ini olahraga yang sangat luar biasa, Pak. Dia cari sponsor BRI sehingga Liga Indonesia ini berjalan dengan bagus, ya. Terus apalagi? Karena dia punya kiprah juga di Amerika, misalnya dia punya klub bola basket Philadelphia, juga Soccer DC United, ya. Dan terakhir kemarin di Indonesia baru berkiprah dia, tapi di sepak bola. Kalau di olahraga bola basket sudah orang kenal, Satria Muda. Terakhir di sepak bola Indonesia, Pak Erick Thohir membuat dengan kerjasama dengan Kaesang, anaknya si Arga ya, membuat sebuah klub yang sangat luar biasa, itu Persis Solo. Dan menurut saya ini di sepak bola ya, karena saya background saya di olahraga sepak bola dan saya pemain, pelatih dan punya kompetensi di sini. Saya mengharapkan dengan kiprah beliau di beberapa jajaran yang saya bicarakan tadi, terutama di olahraga, dan besok mungkin Persis Solo ini kan masuk Liga 1, Pak. Ya. Ketika dia masuk Liga 1, saya berharapan manajemen akan bekerja secara profesional, akan membuat suatu sistem bagaimana sepak bola organisasi itu profesional dan merasa aman pemain di situ. Ya. Kalau ini besok Pak Erick bentuk dan dia buktikan, ini luar biasa buat pemain sepak bola Indonesia. Itu baru sepak bola. Kalau di basket beliau udah buktikan ya, di Satria Utama dia udah menjadi ketua. Tapi karena sepak bola ini sangat besar, Pak. Ini harapan saya nih, mewakili teman-teman olahraga semua ya. Sepak bola ini ribuan, Pak, dan penonton yang bisa menghadirkan ratusan penonton di lapangan hanya sepak bola. Ya. Yang lain tidak ada. Kalau ini bisa dibentuk di Persis Solo, misalnya manajemennya seperti apa, ya, pelatih, asisten pelatih semua, profesional semua, dan rasa aman pemain ini sangat luar biasa. Kontraknya bagus, gajinya bagus, hidupnya bagus, jaminan sosialnya bagus, dan ini akan menyebar ke seluruh liga-liga yang ada di Indonesia. Saya pikir ini suatu tindakan luar biasa. Itu yang harus diperhatikan. Berarti memang soal, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk Bang Neil Maizar, tepuk tangan Pak Erick Thohir ya. Ya tidak kita ragukan lah kalau Pak Erick Thohir itu adalah orang olahraga lah, orang yang cinta olahraga. Ya tadi yang di sebelah saya menyinggung bahwa Pak Erick pernah menjadi KOI, Komite Olimpiade Indonesia. Jadi ya itu semacam organisasi tertinggi di olahraga lah ya. Kalau KONI itu ngurusin olahraga dalam negeri, KOI itu ngurusi olahraga sampai ke luar negeri. Kira-kira seperti itu. Jadi posisi tertinggi lah. Jadi tidak perlu kita ragukan lagi lah soal peran seorang Erick Thohir itu di dunia olahraga dan perhatiannya terhadap dunia olahraga. Tapi ini kan bukan soal bicara olahraga, Bang Neil Maizar. Ya, siap. Ini kita bicara soal bangsa. Apa sih pentingnya olahraga itu bagi bangsa ini? Ini agak berat sedikit nih. Bukan gini, Pak. Ya. Olahraga itu di mana-mana pun sama, Pak. Ya. Olahraga itu kalau menurut saya ada 5 poin yang harus kita sikapi. Itu adalah pembentukan karakter anak bangsa yang sangat luar biasa. Itu olahraga. Di sana ada kejujuran, di sana ada organisasi, di sana ada keputusan, decision making, di sana ada responsibility, tanggung jawab. Kalau ini dibentuk dari desa
menjadi kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsi, kita akan menjadi anak-anak bangsa yang luar biasa, Pak. Betul itu, Pak. Itu harus diperhatikan. Berarti ya. Betul, Pak. Saya pemain olahraga saya ilustrasikan sekarang, visi Pak. luar biasa juga. Karena begini, Pak. Karena kenapa saya bicara begini? Mungkin ada Pak Syahrial Bahtiar yang di situ. Saya kan cerita sedikit nih. Kenapa Barcelona? Kita bicara lagi, Pak ya. Kenapa Barcelona itu pemainnya itu bisa menjadi hebat? Karena pemainnya itu diambil di usia 6 tahun sampai usia 18 tahun dididik. Dididik dalam suatu camp yang intinya untuk membentuk dia menjadi manusia utuh bagi semua orang di organisasi sepak bola. Kalau dia di umur 8 tahun, disiplin dia nggak punya. Misalnya dia latihan jam 7 pagi, anak-anaknya tiba jam 6.30. Dibentuk dia latihan jam 7. Organisasinya dibentuk, cara bermainnya dibentuk. Kalau dia usia 18 tahun baru diputusin. Dia menjadi pemain Barcelona A atau dia menjadi Barcelona B atau Liga 3 usia 18 tahun. 10 tahun, Pak, dia dibentuk di sana. Karakter dia dibentuk 10 tahun. Kalau dia tidak jadi pemain bola yang bagus, dia aja menjadi manusia yang berguna bagi semua orang lain. Kalau di Indonesia dibentuk begitu, kita akan menjadi orang-orang yang hebat, Pak. Anak-anak muda yang luar biasa, Pak. Ya. Itu, Pak. Ya, luar biasa. Oke, berarti erat hubungannya, ya, hubungannya antara perhatian terhadap olahraga, ya, bukan olahraga itu adalah bagian yang kecil dari membangun sebuah bangsa, membangun sebuah karakter bangsa, tapi adalah penting. Ya, ya umumnya negara-negara maju, ketika prestasi olahraganya juga maju ya. Iya, betul, hampir Pak. tidak ada negara yang tidak maju, prestasi olahraganya tidak maju ya. Hampir semua negara-negara maju itu prestasi olahraganya juga maju. Nah, sekarang kan begini Bang Nilmaizar. Siap. Ini ada banyak ibu-ibu ini, banyak ibu-ibu, banyak adik-adik, putri-putri ini. Kalau ada calon menantu gitu ya, yang atlet, ya, itu pesimis melihat calon menantu yang atlet ini. Bagaimana menghidupi anak-anak saya seperti itu. Karena masih ada persepsi. Ya. Masih ada persepsi di bangsa kita ini bahwa olahraga ini tidak menjamin masa depan. Ya. Banyak dulu atlet-atlet, atlet nasional, pemain bola nasional, begitu sudah tidak produktif, dia melarat. Ya. Dia sudah tidak bisa menghidupi keluarganya. Banyak cerita-cerita sedih, atlet-atlet itu sudah tua penyakitan, tidak ada yang merawat, ya, masuk rumah sakit tidak bisa membiayai, banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Ya. Nah, saya ingin masukan nih dari Bang Nilmaizar. Ini akan kita sampaikan ke Pak Erick Thohir. Kalau Pak Erick Thohir ini jadi pemimpin kita masa yang akan datang ini, dan dia adalah orang olahraga, apa kira-kira yang bisa kita titipkan kepada beliau untuk beliau rubah, ya, untuk beliau transformasikan agar dunia olahraga ini menjadi dunia yang menjanjikan, ya, sehingga kemudian kita serius mengelola olahraga bangsa ini. Bang, gimana? Betul, Pak. Gini, kita pelatih ini, pemain ini yang ada apapun bentuk olahraganya, apa itu bola voli, tenis meja, basket, takraw, sepak bola, rasa amannya belum ada. Ya. Kenapa? Karena Bang, jaminan daripada organisasi itu belum ada. Ya. Kita mulai aja dari yang bawah, misalnya Porda, ya, Pekan Olahraga Daerah atau Prof namanya sekarang. Apa jaminan dari mereka? Ya. Setelah mereka menjadi pemain Prof atau setelah menjadi pemain PON, penghargaannya Bang dapat emas uang 100 juta, 200 juta. Tapi buat saya, yang harus dipikirkan oleh pemerintah, apakah nanti itu dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, atau yang sekelasnya, bagaimana setelah dia mengharumkan nama daerah, nama kota, kabupaten, nama negara, apa yang mereka dapat? Itu penting. Artinya masa pensiun mereka harus dihargai. Jangan setelah dia mengharum kota Padang, mengharumkan kota Bukit Tinggi, atau mengharumkan negara Indonesia, setelah dia dapat uang sekian ratusan juta, tapi masa depannya enggak ada. Kalau menurut saya itu yang dipikirkan, apakah berbentuk dana pensiun, atau berbentuk apapun, tapi ada jaminan sosial. Itu yang penting.
Karena sampai hari ini teman saya yang juara SEA Games tahun 91 itu dia dapat penghargaan di zaman Cardono, kalau tidak saya 100.000 per bulan, sampai sekarang nilai uangnya nggak naik-naik. Kalau dibilang net present value-nya uang 100.000 jadi apa sekarang Pak? Nah, yang ini mungkin ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Seandainya Bapak Horiter mendengarkan hari ini, ya beliau harus mendesain bentuk apa yang harus kita berikan untuk anak bangsa yang telah mengharumkan nama daerah masing-masing. Itu penting. Sehingga masa depan dia terjamin. Sehingga orang-orang mau menjadikan istri, menjadikan suami anaknya, dia nggak takut lagi. Ya bisa ini bilang. Kalau di luar lain ya. Di luar lain. Pemain sepak bola, calon mantu calon sepak bola. Diambil Pak. Cepat ya Pak. Iya, karena di sana kan MM-an Pak. Di sini ada M Pak. Berarti makasih. Makasih Pak. Gimana Bu? Iya. Saya kira, nah terakhir ini. Terakhir. Ya. Ini soal prestasi olahraga kita yang masih belum bisa kita banggakan lah ya. Nah, saya kira Bang Nilmaizar juga ini punya pandangan yang berdasarkan pengalaman sebagai atlet, sebagai pelatih. Ya, siap. Bagaimana caranya supaya kita ini menjadi terhebat di Asia Tenggara, bahkan kita menjadi kompetitornya negara-negara besar dalam dunia olahraga ini. Gimana caranya? Ini harus ada lompatan nih Bang. Salah satu visi Erick Thohir adalah membuat lompatan-lompatan. Ya, ketika dia menjadi Menteri BUMN sekarang, banyak sekali kebijakannya yang out of the box, ya, melompat. Selama ini BUMN itu banyak merugi, membebankan negara, membebankan APBN dan lain sebagainya. Ini pelan-pelan sudah mulai pendekatannya out of the box, tidak kita pikirkan, tiba-tiba saja bank-bank syariah bergabung menjadi satu, menjadi BSI. Yang kemudian itu asetnya menjadi besar sekali, menjadi bank syariah terbesar di dunia. Ya. Tiba-tiba saja ya dalam holding bank syariah, nggak terpikirkan oleh Menteri BUMN atau pemerintah sebelumnya. Ya. Kemudian bagaimana dia menyatukan, nah sekarang Mandalika sekaligus, itu sekali tendang 2-3 gawang gol itu Bang. Ya. Pariwisatanya naik, olahraganya naik, ekonominya naik, itu pendekatan off the box yang dibuat oleh Pak Erick Thohir. Nah, saya ingin semacam ada ide, ya ide dari Sumatera Barat, ide dari ranah Minang. Kira-kira bagaimana caranya kita, ide out of the box, meningkatkan prestasi olahraga kita ini menjadi prestasi olahraga yang mendunia. Gimana caranya? Yang pertama kalau menurut saya organisasi harus bagus. Okay. Ya. Organisasi itu harus diisi oleh orang yang expert di bidangnya. Ya. Kalau misal dia organisasi sepak bola misalnya kan, dia harus ada orang yang ahli di sana, ya, yang mengetahui apa bentuk dari program yang harus diberikan dari kecamatan, kota, kabupaten. Itu. Nah, organisasi itu ada expert, orang-orangnya itu organisasi yang ngerti sepak bola. Begitu juga di bidang-bidang lain. Nah, contohnya begini aja Pak, seperti Liga 1 ini. Nah, kalau Liga 1 ini kan kita harus mempunyai orang yang expert di bidangnya. Dokter timnya harus ada, ahli gizinya harus ada, fisioterapisnya harus ada. Ya. Jangan nanti kita Liga 1 tapi di sini orang-orang yang tidak mempunyai sertifikat yang ada Pak. Nah, itu dibagi organisasi. Habis itu untuk meningkatkan pemain-pemain ini, pelatih-pelatih itu harus dilatih juga. Harus mempunyai lisensi, harus mempunyai ilmu, harus punya knowledge, harus punya experience. Sehingga ketika dia mengajarkan anak-anaknya itu, anak itu berpunya ilmu juga, pintar juga. Kalau dia tidak mempunyai knowledge, tidak mempunyai experience, pemain nggak bagus Pak. Iya. Jadi yang itu, yang menurut saya itu, jadi organisasinya bagus, pelatihnya bagus, nanti baru pemainnya bagus. Apapun bidangnya kalau saya lihat. Jadi tim itu akan bagus dengan 3 hal Pak, quality of management, quality of coach, dan quality of player. Jadi untuk meningkatkan itu tentu mereka harus diselimuti lah atau diliputi dengan finansial yang bagus Pak. Nah, kalau uangnya tidak ada Pak, siapa yang mau latih Pak? Ya. Oh, kalau uangnya tidak ada, organisasi jalan kemana Pak? Nah, jadi harus ada misalnya Bapak Erick yang jadi pimpinan, dia harus menganggarkan berapa biaya untuk ini, berapa biaya untuk ini. Setiap
Ini kalau nggak saya di mana di teman-teman saya di kota untuk misalnya untuk basket hanya 10 juta per tahun. Apa mau cari, Pak? Biaya dari pembinaan olahraga 10 juta per tahun. Mau dapat apa? Apa yang mengharap prestasi olahraga? Mau beli sepatu aja 5 sudah habis. Jadi mungkin ini masalah yang utama itu adalah finansial saya rasa. Itu yang pertama. Karena kalau uang tidak ada, rasa aman pemain tidak ada, rasa pelatih aman pelatih juga ada, sehingga ada. Nanti kalau anggaran negara terlalu banyak untuk olahraga, yang lain protes. Bukan, nanti kan bisa diatur apa yang harus dilakukan untuk daerah masing-masing. Nah, dari mana mereka dapat? Itu sebabnya kalau luar negeri itu kita senang karena industrinya udah jalan. Bagaimana kita mengembang industri? Bukan hanya mengandalkan uang negara ya. Kalau mau mengembangkan bisnis. Mengembangkan bisnis jadi industri. Sepak bola jadi industri, bola basket jadi industri, ya. Takraw jadi industri misal seperti apa? Mungkin itu yang lebih, mungkin Pak Erik lebih tahu karena beliau kan baru saja businessman gitu loh. Ya menjadi orang hebat dan menjadi dia pegang Inter Milan. Inter Milan besar. Untung besar. Sahamnya naik. Sahamnya naik, tapi akhirnya dijual lagi deh. Pengusaha. Mudah-mudahan Pak ya, karena beliau kan presiden Inter Milan itu kan tidak semua orang yang bisa jadi presiden Inter Milan. Dia menggantikan Moratti kan sebagai presiden Inter Milan dan anak bangsa Indonesia loh Pak. Dan itu kebangga semuanya. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat Bang Nil Maizar. Ya. Insya Allah ini didengar oleh Pak Erick Thohir. Jadi masukan yang sangat berharga beliau. Kalau beliau jadi pemimpin bangsa nanti, jangan lupakan olahraga. Olahraga itu hobi beliau. Olahraga itu dunia beliau. Mudah-mudahan kalau beliau menjadi pemimpin, olahraganya juga bagus. Ya. Oke.